Terima kasih Mas Henry. Baik, akan saya mulai. Terima kasih banyak waktu dan kesempatan telah diberikan pada kami. Pada hari ini kami akan membawakan inovasi dan peran ATLM di dalam pada masa pandemi COVID-19 menuju era new normal. Oke, sebelum kita jelaskan apa dan bagaimana inovasi itu, maka saya akan kembali ke back to basic tentang ATLM. Kita ketahui bersama bahwa terdiri dari 3 unsur, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Adalah merupakan kemampuan dalam menguasai sesuatu secara abstrak atau batiniah. Kemampuan yang ada pada ATLM untuk menunjukkan suatu keterampilannya dalam praktek kerja sesuai dengan standar kompetensi atau SKKNI Kepnaker nomor 170 tahun 2018. Nah, tentang kewenangan dan SKKNI ATLM berdasarkan Undang-Undang nomor 36 2014, kewenangan ATLM adalah menjalankan praktek harus sesuai kewenangan yang didasarkan pada kompetensi. Di SKKNI tahun Kepnaker tahun nomor 170 2018 adalah kemampuan menguasai, menerapkan pengetahuan, keahlian, sikap kerja tertentu sesuai kinerja yang dipersyaratkan dan menjadi acuan jenjang kualifikasi, latihan profesi, uji kompetensi, serta sertifikasi profesi terdiri dari 108 unit kompetensi dengan kode unit dan judul unit serta deskripsi unit. Nah, Anda bisa download tentunya ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan tahu bahwa peran ATL pada masa pandemi COVID-19 apa aja sih? Menurut jubir daripada gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19, Dr. Ahmad Yuryanto, ATLM sebagai benteng terakhir punya peran penting karena hasil laboratorium sebagai diagnosa penentu. Oleh karena itu, kesiapan ATLM di pre-analitik, contohnya pakailah persiapan sampel, kemudian APD, SOP-nya, melanjut ke analitik, sama juga. Cara pengerjaan sampel yang benar dan tepat sampai akan keluar hasil, itu pun validasi sesuai dengan SOP yang ada. Oleh karena itu, maka mutu daripada tahapan itu harus mempunyai mutu yang baik, quality control yang baik, standar. Kita lanjutkan dengan era new normal. Mau tidak mau, kita sudah bukan bersiap lagi sebenarnya. Kita memasuki era new normal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah manusia dan virus COVID-19 hidup bersama. Tapi kita sebagai manusia yang mengendalikannya. Standar mencegah COVID-19 berbagai aspek kehidupan. Kegiatan sehari-hari harus diterapkan. Disiplin tentunya. Penerapkan teknologi bagian dari standar baru. Perubahan perilaku masyarakat merupakan keharusan. Nah, ini kita lihat. Mau tidak mau, suka tidak suka. Apakah ada istilah berdamai ataupun non berdamai? Kita akan menuju satu titik yang namanya new normal. Apa maksudnya? Adalah sebuah tatanan kehidupan baru. Memungkinkan manusia untuk hidup sehat. Fungsi dan perannya sebagai makhluk sosial. Menjadi produktif sehingga terciptalah kehidupan yang mulia dan sejahtera. Nah, ini kita bisa lihat dampak daripada COVID-19 yang sangat luar biasa berdasarkan data update terbaru dari gugus COVID Center 2 Juli 2022 hari kemarin. Di seluruh dunia kita kasusnya adalah sekitar 10,4 juta kasus. Sembuhnya 5,6 juta, sekitar 53%. Jadi banyak juga yang sembuh. Meninggalnya sekitar 500 ribuan orang, sekitar 5% kalau nggak salah dihitung-hitungnya. Sedangkan untuk Indonesia, kasus positifnya adalah 59.394 kasus ya tentunya, dan sembuhnya sekitar 26 ribuan, ya, berarti dihitung-hitung sekitar 44%, ya, cukup banyak juga. Yang meninggal adalah sekitar 2 ribuan,
2.987, sekitar dihitung itu sekitar 5% juga ya. Untuk khususnya karena saya duduk di Bali selalu mengikuti update data ya. Kasusnya sudah 1.640 kasus ya. Dengan tingkat kesembuhan tentunya 875, sekitar 53% juga ya. Juga cukup banyak yang sembuh. Meninggal 16 orang, sekitar 0,8% tentunya ya. Nah, disinilah dampak sosial ya. Akan terasa sekali di sini ya. Sosial, ekonomi, hancur semua ekonomi ya. Kalau kita nggak segera bangkit ya. Wisata apa kali andalannya wisata ya. Ini harus segera pulih ya. Bagaimana pemulihan ke depannya. Kita lihat langkah-langkah harus COVID segera berakhir tentunya ya. Politik, ketahanan nasional, kesehatan masyarakat. Nah, disinilah kesiapan masyarakat dalam kenormalan baru atau new normal. Kita harus berpatokan kepada penelitian Puslitbang, ya. Penilaian, evaluasi pelaksanaan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar maupun kecil tentunya ya, nggak sama setiap daerah. Peran sosial dan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, pemetaan risiko penularan, inovasi alkes. Nah ini yang sedang kita gencar-gencarnya ya, seorang ATLM, kita mengikuti bagaimana kolaborasi perguruan tinggi untuk menciptakan sesuatu alat yang baru ya. Dan dalam pelayanan ya. Kita menginginkan yang excellent. Apa itu? Makin lama makin baik, better. Makin lama makin cepat, faster. Makin lama makin diperbarui atau newer. Makin lama makin murah, cheaper. Dan ini akan terbukti nantinya ya. Kalau ini produksi dalam negeri tentunya ya. Dengan kualitas yang tentunya terus ditingkatkan. More simple, makin lama makin sederhana. Ini melayani pelanggan dengan ramah, tepat dan cepat. Menempatkan pelanggan sebagai mitra. Pelayanan optimal menghasilkan kepuasan pelanggan maksimum. Kuncinya adalah kreatif, berpikir berbeda, berbuat berbeda, melakukan pembaharuan, melakukan sesuatu yang baru, dan menambah nilai manfaatnya. Kita membutuhkan langkah besar, cepat, berani untuk meraih impian tersebut. Visi ke depannya. Ingat, kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Artinya, dalam situasi COVID ini, kita menjadi tantangan. Apakah solusinya? Adalah inovasi tentunya. Inovasi adalah perubahan mindset. Segala sesuatu yang berkenaan dengan gagasan, pengetahuan baru, dan transformasinya ke dalam hasil atau outcome yang dapat menciptakan nilai tambah pada praktek atau proses barang dan jasa. Adopsi teknik dan pendekatan baru. Langkah mudah sebenarnya kita ya berinovasi ya. Gampang aja, apa caranya ya? ATM, nah bukan ATM bank tentunya ya. Amati, tiru, modif. Maksudnya seperti itulah ya, gampang. Di Cina begitu sekarang, amati, tiru, modif ya. Lebih spesifik lagi adalah scamper ya. Mengganti sesuatu, ya hasil produk itu kita ganti dengan yang saling bermanfaat, mungkin lebih simpel sesuai dengan kaidah tersebut, mengkombinasikannya, mengambil sebagian sistem yang ada, memodif lebih dalam lagi, kemudian saling tukar menukar ya, atau menambah nilai tambah pada tempat yang baru misalkan, dan membuang sistem yang terlalu berbelit-belit misalkan, atau mengulang kembali baik di secara individu, unit kerja, institusi. Nah itu paling gampang aja inovasi. Nah ini ada beberapa tahapan 5D, apa itu? Ya, ini dalam inovasi. Yang pertama drum up, yaitu pengembangan pola pikir, kebutuhan kolektif, cara berpikir, mindset kita harus berbeda. Ya. Diagnosis atau diagnosa, analisis organisasi, identifikasi, ide-ide inovasi, ya. Gagasan baru, gagasan lama dikembangkan, maksudnya seperti itu. Ya. Desain, bikin rancangan, implementasinya, antisipasi kendala, solusinya kendala itu. Delivery, launching dong inovasinya. Barusan ini Istana Negara sudah mencontohkan bagaimana melaunching hasil inovasi karya anak bangsa kita. Ya. Nanti akan dijelaskan di bawahnya. Desain, replikasi, dan follow up-nya seperti apa. Nah ini yang mungkin kita kurang ya, harus kita terus display. Ya. Mengadakan promosi inovasi. Ya.
Harus kita itu ingin jadi maju, harus dong keluarkan dananya untuk promosi gitu ya. Kemudian survei kepuasan. Nah, ini dia. Survei kepuasan, kemanfaatan, apa lebih murah, apa lebih bagus, apa kualitasnya jelek. Nah, pada umumnya kita kalau nggak menyurvei, ya nggak tahu. Apa sih, oh ini ternyata alat Anda seperti kemarin kejadian. Tahu-tahu hasilnya negatif. Ya, produk mana? Ya mohon maaf ya, dari luar negeri ternyata. Ya, dari negara pencemar COVID tersebut ternyata ya. Tindak lanjut displaynya. Nah, ini 8 jenis innovation atau inovasi produk, ya. Penciptaan modif barang dan jasa, konsep, ide gagasan, pemikiran, terobosan, metode, strategi, cara teknik baru, proses. Ya. Yang keempat, proses, SOP, tata laksana, sistem, dan prosedur. Di dalam yang kelima, hubungan, partnership, relationship, networking. Ya. Sekarang apa-apa sudah dipermudah. Ya. Rapat lewat ya, web, lewat semuanya bisa online sistem, ya, mengirim biaya dan dana. Bahkan di pemerintahan kita saya sudah dengar akan dipangkas nih PNS yang bermanfaat nih. Ya coba aja lah kita lihat perkembangannya ya, karena ada perkembangan teknologi. Kemudian yang keenam adalah teknologi, e-government, tools, pembaruan peralatan, perangkat kerja. Ini harus kita ngeh sedikit gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah standar atau mohon maaf sumber daya manusia. Caralah ubah atau mindset kita berpikir. Etika pemimpin, pemberdayaan profesionalisme. Di struktur organisasi yang kedelapan inovasi adalah penggabungan. Ya, bisa digabung, inovasi itu bisa digabung dari struktur. Oh ini kurang efisien, gabung. Ya, begitu ya. Hapus, wah ini nggak efisien, ini departemen hapus, ini nggak perlu ngabisin duit. Ya. Bahkan perlu pengembangan, ini yang lebih nyata siapa nih. Bukan hanya mau duduk saja, tapi tidak mau menghasilkan sesuatu gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian apa sih hambatan inovasi kita? Nah, ini penting sekali, mungkin kita cermati sedikit ya. Kenapa? Yang pertama adalah enggan untuk menutup program atau mengganti orang yang gagal. Contoh dong orang Jepang. Gagal mundur dia, nggak usah kita berbelit-belit. Nggak mampu mundur. Ya. Ketergantungan pada pimpinan dalam melakukan inovasi. Ini pemimpinan itu misalkan apa? Biarlah tergantung bos saja. Ini budaya yang salah sebenarnya ya. Teknologi tersedia tetapi dibatasi oleh budaya dan norma ya. Tidak adanya reward. Nah, ini dia. Ya. Ini di negara kita memang belum ya. Kalau di negara asing ya, di negara Eropa terutama yang menemukan sesuatu jelas ada fee-nya ya, ada semacam reward-nya begitu ya. Kurangnya keterampilan dalam mengelola manajemen perubahan. Nah, ini juga kelemahan kita ya. Anggaran jangka pendek dan perencanaan horizontal ya. Tekanan dalam pelaksanaan dan beban administrasi serta budaya menghindari resiko. Ini jadi hambatan semua bagi kita ya. Mudah-mudahan kedepannya ini akan berubah ya. Kalau kita ingin maju selangkah saja, maka negara ini akan lebih bagus. Ya. Profesi ini lebih kecil lagi, lebih dalam lagi, profesi kita akan lebih maju. Ya. Oke. Nah ini contoh inovasi ya, pada pelayanan Alkes, SDM, dan teknologi. Ya. Contohnya adalah membudayakan 4S, paling gampang saja. Senyum, sapa, salam, santun. Mudah-mudahan ini sudah diterapkan ya, ini etika profesi sebenarnya. Ya. Penggunaan LIS, Laboratory System, ini sudah hampir semua. Nggak ada tulis-menulis manual sekarang ya. Tidak ada hasil sulap, salah, koma, titik, dan sebagainya. Nggak ada. Pelayanan terhadap pasien laboratorium dengan sistem online semua ya. Pilih paket, transfer, konfirmasi. Hasil pemeriksaan dengan secara online. Nah ini semua ya. Swasta maupun negeri sudah mulai ya. Tentunya dengan biaya ya. Ini lebih bagus. Order layanan situ mobile atau LCM. Lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Nah, kita di pre-analitik punya inovasi sebenarnya di lapangan ya. Ini hasil dari luar sebenarnya, yaitu penggunaan peralatan flebotomi. Ada Hensun, ada barcode ya, hands barcode, kemudian Venoscope, ya, robotic system ya, Indonesia mungkin sudah ada negara yang di kota besar aja, tapi di dunia udah mulai ya, disempurnakan terus. Nah, ini tes cepat molekuler untuk COVID-19 ya. Penggunaan peralatan tes cepat molekuler, Gen Expert ya. Mungkin setiap rumah sakit nih yang tipe sudah ada semuanya ya. Tipe B paling enggak
sudah ada kemungkinan. Untuk pemeriksaan COVID-19, hasil lebih cepat, tepat, akurat dalam waktu 2 jam. Mohon maaf Pak Reki, Ya. 10 menit lagi waktunya. Ya. Oke. Tes yang berikutnya adalah tes DNA dan digital system. Anda mungkin tahu, nutrigenomic testing untuk mengetahui nutrisi dan latihan fisik sesuai variasi genetik. Mau makan apa? Tes dong DNA-nya. Tapi biayanya mahal itu Pak ya. Oke. Layanan digital pada masa penanganan COVID-19 ada telemedicine, Halodoc, digital biomarker bahkan ya. Inovasi teknologi Alkes karya anak bangsa. Kita bangga ya di era pandemi COVID-19 ini. Ya, memang betul kata Bapak Presiden kita. Dalam kondisi sulit justru orang itu akan bisa berbuat sesuatu inovasi karena terpaksa mungkin ya. Oke. Hasil kolaborasinya adalah dari Unpad, Lab Bio Farma ITB, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, ITS, UNER, UNRAM, Hepatika, Unhas, bahkan BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh karya anak bangsa kita yang sudah bisa mampu bersaing dalam rapid test COVID-19 buatan dalam negeri RDT Kit IgG-IgM merupakan pengembangan bersama antara BPPT, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, UNER, dan PT Hepatika. Nah, inovasi yang kedua adalah real-time PCR tes karya Unpad dan Lab Bio Farma ITB. Yang pertama adalah nanomacPG, ya, alat ekstraksi RNA pada pengujian COVID-19 untuk menangkap dan memisahkan molekul asam nukleat. Yang kedua adalah ya, automager, mesin otomatis untuk ekstraksi DNA RNA berbasis bit magnetik. Yang ketiga adalah Gene Expert, bukan expert ya. Kit dan sistem ekstraksi RNA, namanya hampir sama ya dengan Gene Expert. Feedpath Ageless, ya, Feedpath Ageless ini ya, transport system viral transport medium untuk menyimpan dan transportasi sampel virus di suhu ruang. Ya. Dan yang kelima adalah Chili Mini Cycle, mesin PCR konvensional portable yang dapat dioperasikan baik di dalam laboratorium maupun di lapangan. Ya, dari 55 inovasi yang saya daftar memang saya tampilkan yang terakhir adalah ventilator. Saya ambil yang penting yang sudah di-launching oleh Presiden. Ya. Merupakan alat bantu pernapasan bagi pasien ya, yang mengalami masalah pernapasan. Ini adalah konsorsium hasil riset dan inovasi anak bangsa diluncurkan Presiden Jokowi Rabu tanggal 20 Mei 2020. Ya. Produk tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia. Inilah Indonesia Maju, karya anak bangsa. Dimulai sejak COVID Maret itu langsung bergerak, buatnya sendiri tidak usah support. Ini saya kira sudah tahu semuanya. Ini juga bisa diproduksi setelah ada masalah. Kalau kita dipepet sebuah masalah, memang kreativitas, inovasi. Nah, cuma ventilator atau bagian yang diberikan presiden, dan tes besar dan pasti tes cepat. Dan presiden jumlah ribuan yang bisa diproduksi cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan menurut presiden, produk tersebut bisa diekspor. Ini sudah bisa produksi 100.000. Ini oleh Bio Farma. Sudah bisa pakai. Kemudian yang untuk rapid test ini juga sudah bisa kita buat sendiri. Produksi dari PT Hepatika Mataram UGM di rapid test. Dan juga BPT dan UNER. Ini produksi sudah bisa 100.000. Sudah cukup. Saya rasa ini menjadi sebuah kebanggaan kita semuanya karena bisa produksi di dalam negeri dan nanti di dalam kita bisa kita ekspor ke negara lain.
Semua produk dibuat lembaga yang tergabung dalam konsorsium, di antaranya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, Universitas Arab, Universitas dan Dharma Politeknik. Semua produk telah melalui uji produk dan uji klinis sehingga siap diproduksi secara massal. Baik, setelah inovasi dari di launching oleh Istana, kita terakhir adalah kesimpulan. Baik, saya simpulkan sebagai benteng terakhir ATLM mempunyai peran penting dalam penanganan COVID-19. Hasil laboratorium sebagai penentu diagnosa. New normal semata karena pertimbangan ekonomi, bukan karena sudah aman. Selalu menjaga protokol kesehatan, stay safe, physical distancing, pakailah masker, jaga jarak, cuci tangan, menjaga imunitas tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat. ATLM tidak hanya dituntut bekerja dengan baik serta moralitas, kreativitas, kejujuran, serta tanggung jawab, disiplin dan komitmen yang tinggi. Diharapkan berpikir inovatif untuk kemajuan iptek di bidang laboratorium kesehatan. Baik, para teman-teman webinar, kami memohon mengisi kuesioner di http bit.ly/kuesioner PNTP. Ini adalah masukan semua pembicara di pusat akan dikaji. Pesan dari kami sebelum kami ucapkan terima kasih banyak. Patelki satu kata, sejuta aksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go now. Thank you.